Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, jika ibu tanya apa kabarnya hari ini, kalian akan menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kita coba sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelumnya Ibu Awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kalian melihat kiri kanan kalian apakah ada sampah atau tidak. Jika ada, silahkan dibuang ke tong sampah, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Oke, sudah dibuang semua sampahnya? Alhamdulillah sudah ya. Supaya ilmunya lebih berkah, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi ibu absen terlebih dahulu ya. Putri Apriliani hadir? Hadir. Gina Israini hadir? Hadir. Baik, hadir semua ya. Pertahankan terus kehadirannya. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat gak apa materi kita minggu lalu? Ya, silakan. Iya, betul sekali. Materi kita minggu lalu tentang pencemaran lingkungan. Ada yang masih ingat apa saja penyebab pencemaran lingkungan? Silakan. Iya, salah satunya asap rokok, sampah rumah tangga, limbah industri, dan masih banyak lagi. Sebelum kita memasuki materi kita hari ini, Ibu mau tanya nih, ada nggak yang pernah melihat potongan irisan bawang menggunakan mikroskop? Ada? Ya. Apa yang terlihat saat kita mengamati irisan bawang tersebut dengan mikroskop? Iya, kita akan melihat ruang-ruang kosong atau kamar-kamar kosong yang dibatasi oleh dinding-dinding tebal. Nah, ruang-ruang kosong yang dibatasi. Jadi, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang pengertian sel, struktur, dan fungsi organel-organel sel. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan pengertian sel, struktur, dan fungsi organel-organel pada sel. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sel. Seperti yang kita ketahui, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan tersusun atas sel. Nah, ada yang tahu nggak apa itu sel? Ya, silahkan. Unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup, Bu. Betul sekali, sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Sel ini pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 yang kemudian dikembangkan lagi oleh Schleiden dan Square. Ini dibagi menjadi dua. Ada yang tahu apa saja? Prokaryotik dan eukaryotik, Bu. Sel prokaryotik dan eukaryotik. Sel prokaryotik merupakan sel yang tidak mempunyai membran inti, sedangkan sel eukaryotik merupakan sel yang memiliki membran inti. Sel tersusun atas 3 komponen utama. Yang pertama, membran sel. Yang kedua, ada sitoplasma. Dan yang ketiga, ada organel-organel sel. Baik anak-anak, ini merupakan salah satu contoh organel-organel sel yang ada pada sel eukaryotik. Teman-teman, organel sel yang pertama ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini dibagi menjadi dua, yaitu RE halus dan RE kasar. RE halus berfungsi untuk mensintesis lemak, sedangkan RE kasar berfungsi untuk mensintesis protein. Nah, ini ada ribosom, yang hitam-hitam ini ribosom. Ribosom ini juga berfungsi untuk mensintesis protein. Ini juga ada nukleus. Nukleus ini mengandung materi genetik atau DNA yang berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Di dalam nukleus ini ada nukleolus. Ini nukleolus. Tahu ini organel apa? Iya, disebut dengan mitokondria. Mitokondria ini disebut juga dengan house of power. Karena di dalam mitokondria ini terjadi respirasi sel dan pembuatan energi.
Ini disebut apa? Iya, ini disebut dengan dinding sel. Dinding sel ini berfungsi sebagai pendukung pembentuk sel. Lalu ada badan Golgi. Badan Golgi merupakan bagian dari organel sel yang berfungsi untuk memodifikasi protein yang kemudian disintesis oleh ribosom. Dan Golgi ini juga berfungsi untuk membentuk lisosom dan dinding sel. Selanjutnya ada lisosom. Nah, ini disebut dengan lisosom ya anak-anak. Ini berfungsi dalam proses pencernaan intraseluler. Selain itu juga lisosom juga dapat melakukan autolisis dan autofag. Lalu yang warna hijau ini apa? Betul sekali, disebut dengan plastida. Plastida ini hanya terdapat pada tumbuhan saja. Plastida ini juga dibagi menjadi 3, yaitu kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Kloroplas berfungsi dalam fotosintesis, kromoplas berfungsi dalam pemberian warna pada bunga, dan leukoplas berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Lalu ada vakuola, yang besar ini disebut dengan vakuola. Ada yang tahu nggak fungsi dari vakuola? Iya, betul. Lalu ada vakuola, yang besar ini disebut dengan vakuola. Ada yang tahu nggak fungsi dari vakuola? Iya, betul. Ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, sisa metabolisme, dan minyak atsiri. Apakah vakuola hanya terdapat pada tumbuhan saja? Ya, tidak. Vakuola juga terdapat pada hewan, namun ukurannya sangat kecil dan terbagi menjadi 2, yaitu vakuola kontraktil dan vakuola makanan. Kontraktil ini berfungsi untuk fotosintesis, sedangkan vakuola makanan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Di sini ada perokrisom. Perokrisom ini berfungsi untuk menghasilkan enzim katalase, di mana enzim katalase ini dapat mengubah H2O2 menjadi H2O dan O2. Lalu yang terakhir ada sitoskeleton. Skeleton ini dibagi menjadi 2, yaitu mikrotubula dan mikrofilamen. Nah, mikrotubula ini berfungsi untuk menggerakkan organel, pembentukan silia, flagela, dan untuk mempertahankan bentuk sel. Mikrofilamen ini berfungsi dalam kontraksi otot dan untuk mempertahankan bentuk sel. Nah, jadi itu tadi penjelasan singkat dari Ibu tentang materi kita hari ini. Nah, di sini Ibu punya 10 kertas. Nah, di dalam 10 kertas ini ada 5 soal. Nah, di dalam kertas ini terdapat 5 kertas yang ada soalnya dan 5 kertas tidak ada soal. Kalian mendapatkan kertas yang ada soalnya, kalian harus menjawab pertanyaan tersebut dan maju ke depan, oke? Nah, ambil satu-satu. Dapat soal nomor 1, silahkan maju dan jawab pertanyaannya. Nomor 1, apa nama dan fungsi organel sel nomor 1 dan 2? Organel nomor 1 ini disebut dengan vakuola. Vakuola ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan sisa metabolisme serta minyak atsiri. Lalu untuk yang nomor 2 disebut dengan nukleus. Nah, di dalam nukleus ini terdapat materi genetik atau DNA yang berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Betul sekali jawabannya. Nah, yang nomor 2 silahkan maju ke depan yang mendapat nomor 2. Di yang nomor 2 itu soalnya apa nama dan fungsi organel sel nomor 4 dan nomor 6. Nomor 4 ini disebut dengan Re kasar. Re kasar ini berfungsi untuk mensintesis protein. Nah, nomor 6 disebut dengan badan Golgi. Badan Golgi ini berfungsi untuk memodifikasi protein yang kemudian disintesis oleh ribosom, Bu. Sangat bagus ya jawabannya. Yang mendapatkan nomor 3 silahkan maju ke depan. Nomor 3, apa nama dan fungsi organel sel nomor 7 dan nomor 8? Nomor 7,
ini disebut dengan mitokondria. Mitokondria juga disebut dengan house of power, di mana di dalam mitokondria ini terdapat respirasi sel dan pembentukan energi. Lalu yang nomor 8 ini disebut dengan kloroplastida, atau di dalamnya ada kloroplas, kromoplas, dan leukoplas, di mana kloroplas berfungsi untuk fotosintesis protein, kromoplas berfungsi untuk pemberian warna bunga pada tumbuhan, dan leukoplas berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, itu tadi jawabannya, sangat betul. Nomor 4, silakan maju. 4, apa nama dan fungsi organel sel nomor 9 dan 11? Nah, nomor 9 ini disebut dengan ribosom. Ribosom ini berfungsi untuk mensintesis protein. Lalu nomor 11 ini disebut dengan lisosom. Lisosom ini dibentuk oleh badan Golgi. Lisosom ini berfungsi dalam pencernaan intraseluler. Lisosom ini juga dapat melakukan autolisis dan autofag. Ya, bagus sekali jawabannya. Silahkan duduk. Terakhir yang mendapatkan nomor 5, silahkan maju. Fungsi organel sel nomor 12 dan 13 dan namanya juga. Organel sel yang nomor 12 disebut dengan sitoskeleton. Sitoskeleton ini dibagi menjadi 2, yaitu mikrotubul dan mikrofilamen. Mikrotubul ini berfungsi untuk menggerakkan sel, membentuk flagella, silia, dan mempertahankan bentuk sel. Mikrofilamen ini berfungsi dalam proses kontraksi otot dan mempertahankan bentuk sel. Risom ini berfungsi untuk menghasilkan enzim katalase, di mana enzim ini mengubah H2O2 menjadi H2O dan O2 pada sel. Ya, betul sekali jawabannya. Wah, ternyata sel memiliki organel-organel yang banyak dan memiliki fungsi yang berbeda-beda, padahal ukurannya sangat kecil. Jadi itu tadi materi kita pada hari ini tentang sel. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ya, silakan. 100 buat kamu, betul sekali. Oke, untuk mengetahui apakah kalian mengerti atau tidak tentang materi kita pada hari ini, Ibu akan mengadakan post test. Nah, post testnya hanya terdiri dari 5 soal saja. Baik, silahkan kerjakan post testnya. Ini soalnya. Waktu pengerjaannya dimulai dari sekarang. Apakah sudah selesai mengerjakannya? Kalau sudah, silahkan dikumpul. Baik, terima kasih. Baik, untuk hasil post testnya akan Ibu bagikan minggu depan. Baik, itu tadi materi kita hari ini. Jangan lupa untuk belajar tentang materi selanjutnya. Nah, hari ini kita dapat mengetahui bahwa semua makhluk hidup itu tersusun atas sel. Walaupun ukurannya sangat kecil, tetapi sel itu sangat penting bagi seluruh makhluk hidup. Menurut Pele, kesuksesan bukan datang begitu saja, tetapi kesuksesan adalah kerja keras, pembelajaran, dan pengorbanan. Yang paling penting, cintai apa yang sedang dan ingin Anda lakukan. Menurut hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, dan Abu Daud, barang siapa yang menemukan jalannya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Nah, jadi kalian jangan lupa untuk belajar. Lakukan yang terbaik dari bagian diri kalian. Baik semuanya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.